Viral, takjil gratis dengan pesan Tuhan Yesus sayang kamu. Toleransi atau ngawur? Apa? Takjil dengan tulisan Tuhan Yesus sayang kamu. Wah, ini jelas-jelas gak bisa dibiarkan ini. Ini harus dibesar-besarkan. Karena ini ngawur yang nerima. Kalau nggak mau terima kan tinggal dikembalikan. Ngapain dipoto dan diposting seperti itu? Begitu dikasih, lihat ada tulisan Tuhan Yesus sayang kamu, kembalikan saja, bilang, maaf mas, saya tak mau disayangi Tuhan Yesus, saya mau disayangi Muhammad, gitu kan selesai masalah kan? Salam saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan menyertai kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Apapun aktivitas kita hari ini, bekerja, melayani, belajar, berdagang, bahkan yang sedang berjuang dalam pergumulan, kiranya Yesus Kristus memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat kepada kita semua. Amin. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman dan sahabat rohani yang sudah setia mendukung perkembangan channel ini. Dukungan saudara, baik melalui doa, komentar, like, share, maupun subscribe, sungguh menjadi semangat bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang membangun iman dan memberkati banyak jiwa. Kiranya channel ini tidak hanya menjadi tontonan, tetapi menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan terang dan kebenaran di tengah dunia yang penuh dengan berbagai informasi dan opini. Nah, saudara, pada video kali ini saya ingin membagikan kepada kita semua sebuah video yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas. Bukan hanya menarik, tetapi juga perlu kita luruskan bersama dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Kita tidak ingin langsung bereaksi dengan emosi, tetapi kita ingin merespons dengan hikmat dan kasih. Karena kebenaran tanpa kasih bisa menjadi keras, dan kasih tanpa kebenaran bisa menjadi kabur. Jadi, kita pegang dua-duanya. Sebelum kita masuk ke video tersebut, saya mengajak saudara untuk terlebih dahulu membantu pelayanan ini dengan cara yang sederhana. Silakan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini kepada tuan men saudara. Jangan simpan berkat untuk diri sendiri. Berkat itu kalau dibagikan justru bertambah. Bagi saudara yang rindu mendukung pelayanan ini secara langsung, kami juga menyediakan rekening pelayanan yang tertera di layar. Semua dukungan saudara akan dipakai untuk pengembangan pelayanan digital ini agar semakin banyak jiwa yang dijangkau. Dan percayalah, setiap benih yang ditabur dalam pekerjaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan sanggup membalasnya dengan karunia yang ajaib. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan video berikut ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Kalau ada seorang muslim menulis buku 101 bukti Yesus bukan Tuhan, itu namanya syiar dan dakwah. Itu namanya bukan penistaan agama. Jadi orang orang Kristen harus bertaubat. Tapi kalau seorang edis ataupun orang Kristen datang membuat tanggapan, dibikin tulis 101 bukti Muhammad bukan Nabi. Apa yang terjadi? Yang terjadi demo bersilit-silit. Yang terjadi apa? Yang terjadi mengapa kamu menista agama Islam? Aku teringat dengan ucapan salah satu ustadz terkenal. Katanya, di salib ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kalian ingat kan? Padahal kalau dilihat, ini hanyalah kayu. Alat eksekusi Romawi yang dipakai untuk menyalibkan Yesus Kristus pada abad pertama. Di Kristen, salib lambang kemenangan Kristus. Kalau jin tinggal di salib, mereka udah upgrade dong dari gua ke properti kayu. Al-Juruk 43 ayat 61 yang berbunyi bilang gini, wa innahu la ilmu lisaat, itu sesungguhnya Isa itu memberitahukan tentang hari kiamat. Janganlah kamu ragu tentang hari kiamat, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, guru ngaji ini udah benar. Kan Yesus katakan dengan jelas dan pasti, akulah jalan dan kebenaran. Bukan hanya itu, Yesus mati bangkit loh. Bahkan naik ke surga. Dia mengalahkan maut. Jelas sekali. Teman-teman Islam bedakan dengan Pak Muhammad, ya kan? Mati tapi tidak bangkit, tidak bisa mengalahkan maut. Bagaimana Anda mengikuti orang yang tidak masuk surga? Islam itu garang-garang gitu ya. Di Timur Tengah garang, di Asia Selatan garang. Itu yang terjadi, membuat orang takut. Yang buat takut itu bukan hanya orang luar Islam, orang Islam sendiri juga pada takut. Makanya kemudian saya pernah menulis itu cukup panjang
yaitu meningkatnya irreligiositas di Timur Tengah. Irreligiositas apa? Nggak mau beribadah lagi karena apa? Rasa frustrasi ya. Jadi jelas sekali ya, para peneliti sudah banyak mengatakan, kalau Anda menegakkan syariat Islam, Anda akan menjadi Islam yang garang, Islam yang keras sekali, Islam yang suka perang. Bahkan di negara-negara ya di Timur Tengah, negara-negara yang membuat syariat Islam atau menerapkan aturan-aturan Islam, itu malah sesama Islam itu saling bunuh, saling perang satu dengan yang lain. Maka antara Islam yang satu dengan Islam yang lain itu saling takut begitu. So ini pertanyaan besar sekali lagi. Sebenarnya ajaran Islam itu membawa kedamaian atau sebaliknya? Sekarang Islam adalah agama paling dibenci di seluruh dunia. Islamofobia naik di mana-mana. Karena apa? Karena Muslim itu memberikan kontribusi tidak, memberikan teknologi tidak, memberikan sumbangsi manufaktur tidak. Apa tidak ada? Yang ada adalah mereka minta sumbang. Dari dulu ya, negara-negara Barat itu menghabiskan banyak uang, banyak energi mereka untuk menolong negara-negara Islam supaya mereka maju. Begitu. Bahkan sekarang China, Tiongkok itu banyak melakukan investasi besar-besaran di negara-negara Islam supaya mereka maju. Ayolah kawan-kawan Islam, kita mesti maju, berpikirnya mesti maju. Jangan hanya minum kencing unta saja yang dibahas. Jangan yang dibahas hanya jin-jin, ustadznya yang ngajar ngawur-ngawur begitu. Kontribusi Islam dalam peradaban dunia ini mesti makin nyata. Nah, langkah pertama, Islam itu mesti jujur dong. Mesti jujur dengan dirinya sendiri, begitu. Kamu bilang Tuhan kami tolol dan lain sebagainya. Kalau kamu mulai dengan diskusi seperti itu, Rifa, yang ada nanti orang-orang tuh menghujat agama Islam. Makanya nggak salah ketika kamu membuka Qomal, yang ada bukan pendidikan, yang ada saling maki-memaki. Saya balik, Bible-nya ini coret. Rifa, kau lihat sini, Bible-nya coret. Iya, Dis. Kau coret Bible-nya, kau ganti. Benarkah Quran dipalsukan? Tapi coba nih, iris kuping saya tempel. Benarkah Quran dipalsukan? Pajang di jalan. Mati kamu pasti digebukin sama orang Islam. Karena apa? Tenang, dengar. Di Indonesia mayoritas tuh orang Islam. Kalau dikatakan benarkah Quran dipalsukan, percayalah, Kapolres turun tangan, rumahmu dibakar sama orang. Karena apa? Karena itu menista agama. Jadi kau jangan bangga-bangga dengan kebongakanmu, Rifa. Kau bangga, saya menghadapi, ya karena kamu di Konoha. Jadi kalau bilang Tuhannya orang Kristen tolol dan bikin spanduk seperti ini, itu bukan penistaan agama, teman-teman. Itu dakwah. Jadi aman-aman aja. Saya mau tanya, apa alasan yang membedakan saya tidak bisa dituhankan, kamu tidak bisa dituhankan, tapi Yesus bisa? Nah, alasannya apa nih? Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada. Apakah kamu juga sudah ada sebelum dunia ini ada? Yesus tidak memiliki dosa. Apakah kamu juga tidak memiliki dosa? Yesus bisa mengampuni dosa. Apakah kamu juga bisa mengampuni dosa? Yesus bisa memberikan hidup kekal. Apakah kamu juga bisa memberikan hidup kekal? Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Apakah kamu juga sudah ada sebelum Abraham ada? Musa menuliskan tentang Yesus. Apakah Musa juga menuliskan tentang engkau? Bahkan Nabi Musa saja tidak dituliskan oleh Musa. Apalagi kamu. Kamu itu siapa? Yang mau menyamakan diri dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Awalnya saya itu nonton abang itu benci sekali. Awalnya benci sekali. Tapi setelah ada 3 bulan saya nonton abang, baru saya sadar. Maaf bang ya, saya Muslim. Tapi setelah nonton abang saya baru sadar, oh begini ya ternyata, oh begini. Oke bang. Awalnya saya nggak makan babi bang, sekarang makan babi saya bang. Terus terang. Kami ingin mengingatkan kepada Anda, para penikmat daging-daging haram, penikmat babi. Adalah hak Anda untuk menikmati makanan yang menjijikkan itu di negeri leluhur Anda. Kalau Anda para penikmat babi mengancam menurunkan massa, kami juga ormas Islam punya massa. Arogansi kita juga akan hadapi dengan kekuatan penuh. Dia duluan yang arogan nuntut agar pedagang daging babi ditutup total. Dia duluan yang arogan ancam mau sweeping sehingga memancing amarah.
menutup total lapak daging babi dalam waktu 3 kali 24 jam, maka kami akan melakukan aksi lapangan. Takbir! Allah! Sekarang malah dia yang nuduh warga Batak yang arogan. Buat saudara-saudara warga Batak yang mau aksi menyampaikan aspirasi di kantor wali kota besok, hati-hati ya abang-abang, jangan terprovokasi, jangan terpancing oleh mereka. Yang abang-abang hadapi ini adalah manusia-manusia yang tidak punya kewarasan, tidak punya rasa kemanusiaan, tidak punya tenggang rasa terhadap sesama. Di otak mereka tuh cuma ingin perang, di otak mereka cuma ingin keributan. Jadi semoga abang-abang warga Batak bisa jadi pihak yang lebih dewasa dan bijak. Karena kita tidak bisa harapkan pihak mereka yang dewasa dan bijak. Jangan sampai terpancing oleh mereka yang niatnya memang ingin bikin keributan. Bapak-bapak aparat di Polda Sumut dan Polrestabes Medan, mohon waspada Pak. Segera lakukan pencegahan dan pengamanan atas rencana aksi di kantor wali kota besok. Jangan sampai aspirasi warga Batak ini jadi konflik sara karena diserbu oleh masa tandingan dari pihak mereka. Tetap sabar ya abang-abang, jangan terpancing. Banyak yang belum tahu kalau ternyata kepiting haram menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Hanafi, yang halal itu untuk yang di laut hanyalah ikan. Itulah tadi video yang telah kita saksikan bersama. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apa pendapat saudara? Silakan tulis di kolom komentar. Kami sangat rindu membaca tanggapan saudara. Apakah saudara setuju? Apakah ada pandangan lain? Atau mungkin saudara masih bingung harus menjawab apa? Kalau saudara bingung mau menulis apa, tidak perlu pusing. Cukup tulis saja di kolom komentar. Tuhan Yesus baik. Atau Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Sederhana memang, tapi bagi kami itu luar biasa. Komentar saudara ibarat info semangat bagi tim kecil kami untuk terus mengumandangkan nama Tuhan dan menghadirkan konten yang memuliakan Dia. Setiap komentar adalah tanda bahwa pelayanan ini tidak berjalan sendirian. Terima kasih sekali lagi untuk semua dukungan yang sudah saudara berikan selama ini. Baik doa, dukungan moral, maupun dukungan finansial melalui rekening pelayanan yang tersedia di layar, semuanya sangat berarti bagi keberlanjutan channel ini. Kiranya Tuhan membalas setiap kebaikan saudara berlipat ganda. Tetap setia, tetap kuat, dan tetap menjadi terang dimanapun saudara ditempatkan. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GPU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa.
Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih, jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.